Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang datang dari berbagai penjuru, datang dari berbagai arah, bahkan datang dari bermacam problem dan masalah, berkumpul di rumah Allah yang kita cintai guna bermunajat. Hendaknya termasuk salah satu nanti yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Syafaat mungkin menyebutnya mudah, tapi untuk mendapatkannya bapak kaum muslimin itu butuh perjuangan yang besar, butuh kesungguh-sungguhan kita untuk mendapatkan syafaat itu. Munculnya di mana nanti tidak ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dianjurkan betul sering-seringlah perbanyak kita mengucapkan shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para tuan guru, para
para alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan serantiang, yang didahulukan selangkah. Semoga di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, lahiriah batiniah kita, dan langkah kaki kita, ayunan tangan kita tadi menuju rumah Allah yang kita cintai ini mendapatkan nilai tersendiri di sisi Allah hendaknya. Karena kita kemarin kan tujuannya mencari sebuah wasiat takwa yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih lagi kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung Muharram, putaran yang ke-27 kaum muslimin, kembali sama-sama kita mengangkat tangan, menengadahkan tangan kita kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi kemudahan, dijauhkan dari bermacam bahaya, dan hati kita lunak hendaknya untuk selalu manut, tunduk kepada Allah di atas kekuasaan-kekuasaan lainnya, hanya kepada Allah. Hal itu yang sering kita ucapkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, nah ada dua. Allahus samad. Tampe dek itu meminta na aduh tampe nan lain lagi. Baik dalam keadaan gundah, baik dalam keadaan resah, pun apapun bentuknya masalah Allah, itu kepada Allah mengadu. Dan kita tahu Allah tidak beranak dan tidak ada peranakan. Namun Bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini kita hendak berbicara tentang masalah bagaimana bentuk permintaan kita. Kita terfokus sebagai bahan usaha takwa kita hari ini tentang qiraatil Quran. Sebagaimana rujukan firman Allah yang kita baca tadi, surat yang kedua, kemudian surat yang ke-35. Melalui di atas mimbar ini Khatib berpesan dan mengajak kepada kita semua, andai kata sepanjang referensi ini nanti penyampaiannya yang kurang tepat, waktunya yang kurang pas, atau cara penyampaian yang tidak tepat, melalui di atas mimbar ini Khatib mengajak, coba mari kita buka kembali firman Allah ini di sela-sela waktu kita yang kosong. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung bulan Muharram ini kan perbanyak kita untuk membaca zikir. Termasuk salah satu di dalamnya membaca Al-Quran, zikir kepada Allah kaum muslimin. Mengingat bagaimana mungkin seorang hamba akan mendapatkan sebuah petunjuk, ketenangan, kesejukan, tetapi beliau melangkah di atas permukaan bumi Allah ini tidak pernah atau tidak mau mendengarkan sebuah aturan. Logikanya seperti ini kaum muslimin. Ketika ada seseorang jalan di malam hari, apalagi perjalanan yang akan ia tempuh itu belum pernah dia ketahui, baru sekali itu yang menempuh. Ketika dia masuk di suatu kegelapan, pasti yang ia rasakan gelap. Apa yang terlintas oleh akal pikirannya? Sebuah penerangan. Tapi aneh dan konyolnya di sini, anehnya, yang jalan ini, yang sedang melakukan musafir ini punya alat penerang. Iya memang batu senter ada, tapi zaman ini berupa itu ada senternya, tidak dipergunakan. Nah, kembali kepada individu kita masing-masing. Jawabannya tentu ada pada kita. Apa yang akan terjadi pada seorang musafir ini? Nah, ini kepada anak-anak kami, tolong diam suaranya.
Jangan biasakan di waktu kecil ini kita ribut di dalam orang melaksanakan khutbah Jumat. Kalau dari sekarang Anda orobah, menjelang tua seperti itu juga besok. Kepada bapak-bapak, jangan pernah henti-henti dan bosan-bosannya untuk memperingati anak kita di rumah. Nak, HP Jumat, jangan mau tanah, khatib sedang khutbah. Mudah-mudahan suara ini terdengar juga pada ibundanya di luar. Ibu dan bapak hadirin yang rahmati Allah. Kalau nak dari kini yang enciannya kikai sesuai tulis suaranya. Kaum muslimin rahimakumullah. Gemarilah kita membaca Al-Quran, apalagi sekarang zaman yang sudah penuh fitnah kaum muslimin, sampai ke dalam kamar fitnah masuk. Makanya di awal-awal tadi ayat tauhid yang kita keluarkan, tempat minta kita bertolong itu banyak sebenarnya lahan yang diberikan oleh Allah. Yang membuat kita selalu lalai, yang membuat kita selalu buta, yang membuat kita selalu mungkin mendapatkan mudarat pada diri kita, perasaan kita, itu adalah ulah kita sendiri, dosa kita sendiri. Apa yang disuruh Allah sudah mulai kita tinggalkan, kita lalaikan. Nah sekarang Allah bilang di dalam firman-Nya, Al-Quran itu pun juga berupa perdagangan. Pak, Al-Quran itu adalah perdagangan yang paling mulia, Pak. Ada ruginya, ada ruginya. Kalau kita berdagang dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya, kaum muslimin, kita ada rugi. Bahkan dalam prinsip ekonomi itu perlu sekali dicanangkan, ditekankan kepada seorang pedagang yang profesional. Pergilah engkau berdagang dengan modal yang cukup, untung bawa pulang. Tapi kalau pai berdagang awak dengan tidak ada modal, jangan kau untung sampai pulang. Kan seperti itu. Dan hakikatnya kita pun juga berdagang di atas dunia ini. Dan bahkan lebih kental lagi hakikatnya kita adalah perantau di atas dunia ini. Aja lupa kita baik bapak muslim rahimahullah. Awak perantau, kita ini pedagang. Makanya pesan kita sekali lagi, mari gemarilah membaca Al-Quran. Walaupun itu sedikit. Bukankah Al-Quran itu hudalil muttaqin? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan takwa menjadi hamba yang takwa? Petunjuknya kita jalankan. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah keuntungan seorang pedagang berupa perdagangan yang tak ada ruginya. Bapak kaum muslimin rahimahumullah, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW diterangkan saking beruntungnya perdagangan ini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 6469 Rasulullah sampaikan di sini, siapa yang membaca satu ayat dalam Al-Quran, satu kebaikan untuk dirinya, akan mendapatkan 10 ganjaran semisalnya. Dan Nabi nggak katakan alif lam mim itu harfan. Walakin dalam hal ini akan tetapi dikatakan siapa yang membaca satu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, coba kita kalikan. Bahkan Bapak kaum muslimin rahimahullah, suratul Fatihah. Nah, ini bagi kita orang haji kita, abang-abang yang punya anak yang baru belajar mengecek, bapak yang punya cucu yang baru-baru lihainya belajar bicara itu, latihlah Al-Quran ini berupa suratul Fatihah. Jangan sampai suratul Fatihah itu diajarkan oleh gurunya, dan dari guru tapi kalau dari kita enggak. Nah, ini berpolitik dalam ibadah. Pak, Al-Fatihah itu, suratul Fatihah yang 7 ayat itu, usahakan cucu kita, anak kita, dari kita dapatnya Pak. Kenapa? Ini panjang kejarannya, kan sepele mungkin kedengarannya bagi kita belum tahu. Suratul Fatihah adalah rukun di dalam ibadah sholat. Betul kan? Tidak bisa indah kita baca itu. Ini sudah pernah kita terangkan.
Baik antum itu masbuk ataupun makmum, apalagi imam, jangan pernah kita tinggalkan surat Al-Fatihah di dalam membaca, di dalam kita melaksanakan sholat. Nah, ini kita bayangkan, sempat anak tuh ketik ini kadang surat Al-Fatihah dapet dari papa ya itu. Barangkali dalam sehari Pak ibadah sembahyang 5 waktu dalam sehari. Dalam sehari itu ada 5 waktu. Bara jumlah banyak jumlah. Kalikanlah itu investasi yang akan mengalir kepada kita di akhirat nanti. Entah kok ada kita tidak pernah mati di situ. Itulah tabungan. Itu yang maksud tadi, perdagangan yang tidak pernah ada ruginya. Pertama. Yang kedua, orang yang suka membiasakan membaca Al-Quran, lidahnya itu terlatih, mendapat kebaikan-kebaikan, terjaga lidahnya, hilang dari fitnah. Makanya di satu sisi Rasulullah pernah sampaikan, sibuklah kita mengurus diri kita. Kok salamu pun tidak bisa baca Quran, kita beraja. Tafsirkan ada. Yang ketiga, kaum muslimin rahimahumullah, mendatangkan syafaat. Orang yang suka membaca Al-Quran, walaupun itu ayat-ayat pendek, walaupun itu berupa hafalan, itu syafaat bagi dirinya. Sejuk jiwa itu Pak, tenang. Belum ada sejarah orang yang sakit gigi ada baca Quran di sampai yang menyeberang atau begitu indah kita membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan dengan penyampaian kita yang terakhir ini gemar kita hendaknya membaca Al-Quran. Apa itu? Dengan suka kita membaca Al-Quran, dapat hendaknya menjadi penerang untuk kita di alam kubur nanti. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita hendaknya menjadi hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran. Li kulli waqtin fi ayyi makanin kana, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, memberikan kesejukan, kesehatan kepada kita dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berada. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat la yanfa'u ya'malul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.